Ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas semua nikmat dan juga karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, khususnya yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Tidak kerasa ya ikhwah, bulan Ramadan tinggal hitungan hari. Sepatutnya bagi seorang muslim untuk benar-benar mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Karena bulan ini bulan yang istimewa. Allah Ta'ala mengistimewakannya, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Bahkan disebutkan di dalam hadis, ketika datang bulan Ramadan dikatakan ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, terimalah kebaikan ini, maksudnya di bulan Ramadan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, maka tinggalkanlah keburukan ini. Dan bulan Ramadan, bulan yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jal untuk hamba-hambanya mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Bulan yang diturunkan Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW di bulan ini bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Sedangkan ia merupakan orang yang telah diampuni dosanya sebelum dan juga sesudahnya. Dan di bulan ini pula Nabi SAW muraja'atul Quran, mengulangi Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Dan di bulan ini juga diturunkan Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jal, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, Al-Quran petunjuk bagi manusia. Dan juga wabayinat minal huda wal furqan, penjelasan dari petunjuk tersebut dan juga pembeda. Maka agar kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, paling tidak kita murajaah kembali hal-hal yang berkaitan dari bulan Ramadan. Dan pembahasan bulan Ramadan merupakan pembahasan yang sangat luas yang dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Baik berkaitan dengan hukumnya, berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan, berkaitan dengan bagaimana menyambut bulan Ramadan, atau berkaitan dengan yang ada di bulan Ramadan dari puasa 10 hari terakhir, tarawih, atau amalan-amalan yang biasa dikerjakan oleh manusia di bulan Ramadan seperti zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah dan seterusnya. Dan tidak mungkin kita bahas semua poin pada kajian yang singkat ini. Kita akan membahas dua hal. Yang pertama, nasihat seputar bulan Ramadan, mengingatkan kita satu dengan yang lainnya dan memotivasi kembali. Yang kedua, fikih yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Dan semoga dengan kajian yang singkat ini memotivasi kita semua agar bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh. Bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti oleh manusia. Maka dahulu kaum salaf, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan dan 6 bulan setelah dari bulan Ramadan. Mereka semua berharap bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan. Bahkan Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau menyebutkan di antara angan-angan orang yang sudah wafat adalah dia ingin kembali ke dunia merasakan satu hari dari bulan Ramadan. Dan subhanallah, kalau seseorang mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiah, selamat, dalam keadaan aman, dalam keadaan ada rezeki, artinya dia diberikan oleh Allah nikmat yang sangat besar. Ya. Sedangkan di sisi lain ada orang yang berbaring di atas tempat tidur di bulan Ramadan, dia tidak bisa puasa. Ada orang yang tidak memiliki harta di bulan Ramadan, maka harus memikirkan bagaimana dia mendapatkan harta. Sebagian pekerja keras
kadang tidak mampu untuk puasa di bulan Ramadan karena dia harus bekerja menafkahi keluarganya. Ya. Maka kalau seseorang dikasih oleh Allah Azza wa Jalla mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, selamat, dalam keadaan aman, dalam keadaan dimudahkan urusan dunia dia oleh Allah Ta'ala, bahkan dalam keadaan bisa kumpul dengan keluarga, sahur bareng, berbuka bareng, maka ini satu nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jal yang wajib dia syukuri dengan al-jid wal ijtihad, bersungguh-sungguh di dalam beribadah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya ikhwah, dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Antum perhatikan hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Jadi ini anjuran bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, qad ja'akum Ramadan. Seolah-olah dia tamu yang datang yang wajib kita sambut kedatangannya. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrun mubarak. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan waktunya, keberkahan di siang hari, keberkahan di malam hari, keberkahan puasanya, keberkahan sedekahnya, keberkahan menghidupkan malam, dan seterusnya, penuh dengan keberkahan. Kemudian bulan Ramadan ini juga dikatakan nama Nabi SAW, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Puasa sebab seseorang bisa menegakkan peribadatan. Karena makan yang banyak kadangkala banyak melalaikan dan membuat orang malas. Karena istimewanya bulan Ramadan dan Allah berharap dari hamba-hambanya bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, maka Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Maka hikmah di balik wajibnya puasa di bulan Ramadan bukan untuk menyiksa kita menahan makan dan minum di siang hari, tapi hikmahnya agar kita bisa jauh lebih bertakwa di bulan Ramadan. Ya, di situ ditutup pintu syahwat dengan puasa, ditutup pintu kelalaian dengan puasa, ditutup pintu kemalasan. Maka seseorang yang lagi giat tambah giat. Yang malas bisa menghilangkan kemalasannya. Dan itu maksud dari firman Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dimotivasi lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bulan Ramadan tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Artinya banyak amalan-amalan yang terangkat di bulan Ramadan. Ya, ini motivasi untuk banyak beramal karena pintu surga dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di bulan Ramadan, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup oleh Allah pintu-pintu neraka jahim. Tutup oleh Allah pintu neraka. Kenapa? Karena sedikitnya maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Gak banyak maksiat. Dan yang bermaksiat di siang hari bulan Ramadan biasanya ngumpet ya, sembunyi. Kayak warung ditutupin terpal biar nggak ketahuan dan seterusnya. Nah ini menunjukkan sedikitnya maksiat. Bukan hanya itu, wa tughallu fihi syayatin. Bahkan setan dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak bisa menggoda manusia di bulan Ramadan sebagaimana dia bisa menggoda di hari-hari yang lainnya. Kemudian kata Nabi SAW, fihi laylah. Di bulan Ramadan ada satu malam. Khair min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangin ya ikhwah, dalam satu tahun hanya ada satu malam. Dan malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi nggak semua orang dapat malam tersebut. Maka kata Nabi SAW, man hurima khairuha faqad hurim. Yang diharamkan kebaikan dari malam tersebut, maka dia telah diharamkan tidak mendapatkannya. Maka hadis yang agung ini ya ikhwah, anjuran untuk kita benar-benar mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Karena manusia berbeda-beda persiapannya di bulan Ramadan. Sebagian mereka ada yang memang mempersiapkan bekal sahur dan buka puasa
tapi tidak mempersiapkan iman dan takwa. Maka dia belanja ke supermarket, membeli semua kebutuhan. Korma dengan berbagai macam jenisnya, roti, keju. Buat buka puasa dia pikirkan bagaimana buka puasa sehari-hari, tapi subhanallah dia tidak mempersiapkan iman dan takwa untuk bulan Ramadan. Ya. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin hadduhu min siyam, laisa hadduhu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ada sebagian lagi yang memang mempersiapkan untuk bersantai-santai. Dia persiapkan mungkin kumpul dengan teman-temannya, dia jadwalkan buka puasa bareng di sini, di situ, reuni sini, reuni situ, dan seterusnya. Ya, dan yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang mempersiapkan mental, iman, dan takwa untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, karena kebaikan bulan Ramadan itu dimulai pas Ramadan apa sebelum Ramadan? Sebelum. Kalau orang ingin ikut lomba, dia mempersiapkannya sebelum perlombaan apa saat perlombaan? Sebelum. Kalau ada ujian, dia mempersiapkannya pas ujian apa sebelum ujian? Sebelum. Maka sebelum bulan Ramadan dia persiapkan mental iman dan takwa agar ketika datang bulan Ramadan jiwanya, semangatnya sudah siap untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Ramadan ini tidak lama. Makanya Allah mengingatkan di dalam Al-Quran dengan apa? Ayyamam ma'dudat. Dia hanya hitungan hari yang terbilang. Artinya cuma 29 atau 30 hari. Ya, maka kalau seandainya hari yang terbatas ini memiliki keutamaan yang sangat besar, ya, maka sepatutnya bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dia benar-benar mempersiapkan menyambut bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan seterusnya.